Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Fauzi Oktavian dengan NIM 1521061. Di sini saya akan menjawab ujian akhir semester mata kuliah generatif AI. Jadi untuk soal yang pertama yaitu menjelaskan demonstrasi dari cara menghasilkan teks menggunakan RNN berbasis karakter. Untuk linknya ada di sini. Oke, jadi masuk aja sebelum saya masuk ke demonstrasi, saya akan menjelaskan apa itu RNN. Jadi RNN itu adalah Recurrent Neural Network yang merupakan salah satu algoritma deep learning yang dirancang untuk mengolah data yang bersifat berurutan atau sequence. Jadi contohnya adalah kalimat, artikel, percakapan, musik, hingga data deret waktu atau time series. Berbeda dengan jaringan saraf biasa, RNN memiliki kemampuan untuk menyimpan informasi dari proses sebelumnya melalui sebuah memori yang disebut hidden state. Dengan adanya memori tersebut, model dapat memahami hubungan antara data yang sedang diproses dengan data sebelumnya. Jadi pada tutorial TensorFlow ini digunakan metode karakter level RNN. Artinya model tidak mempelajari teks berdasarkan kata, melainkan berdasarkan setiap karakter. Nah, di sini jadi contohnya apabila terdapat kata mesin, model akan mempelajari karakter M, kemudian A, kemudian C, kemudian H, kemudian I, kemudian N, dan terakhir yaitu E secara berurutan. Jadi melalui proses tersebut, model belajar mengenali pola hubungan antara karakter sehingga nantinya mampu memprediksi karakter berikutnya. Jadi ini ada alurnya, alur persiapan dari eh, yang pertama yaitu kita mempersiapkan lingkungan dan pengunduhan dataset. Jadi kita mempersiapkan library import TensorFlow, terus NumPy, OSTEM, dan lain-lain. Lalu kita mengunduh dataset eh, setelah apa dataset yang kita unduh itu kita gunakan untuk tutorial ini. Jadi apa dataset tersebut dipilih karena memiliki jumlah data yang besar. Jadi untuk tahap pertama yaitu persiapan lingkungan dan pengunduhan dataset. Jadi tahap pertama yaitu instalasi TensorFlow beserta library yang mendukung seperti NumPy dan lain-lain. Setelah lingkungan pemrograman siap, lalu kemudian dataset diunduh. Yang dimana ini dataset ini merupakan kumpulan karya sastra William Shakespeare yang berisi lebih dari 1 juta karakter. Lalu kita pada tahap ini seluruh karakter unik yang terdapat pada dataset dikumpulkan misalnya huruf A sampai Z, angka, tanda baca, spasi, dan karakter lainnya. Jadi setiap karakter kemudian diubah menjadi sebuah angka karena hal ini dilakukan agar komputer hanya dapat memproses data dalam bentuk numerik. Sebagai contoh, huruf A dapat diubah menjadi angka 0, huruf B menjadi 1, dan seterusnya. Setelah seluruh karakter diubah menjadi angka, angka data kemudian dibagi menjadi beberapa sequence atau potongan karakter. Sebagai contoh, jika panjang sequence adalah 100, maka model akan menerima 100 karakter pertama sebagai input. Nah, kemudian belajar memprediksi karakter ke 101. Proses ini dilakukan berulang kali hingga seluruh dataset selesai diproses. Dengan cara tersebut, model belajar memahami pola penulisan yang terdapat pada data pelatihan. Nah, tahap 4 membangun arsitektur modul atau modul deep learning. Tahap berikutnya yaitu membangun model deep learning
Model pada tutorial TensorFlow terdiri dari tiga bagian utama. Ya, yang pertama itu ada embedding, yang kedua ada GRU, yang ketiga ada dense layer. Lalu tahap kelima, proses pelatihan model. Setelah model selesai dibangun, dilakukan proses training. Pada tahap ini model mempelajari seluruh pola karakter yang terdapat pada dataset. Selama proses training, model menghitung nilai loss. Semakin kecil nilai loss, eh, maka semakin baik kemampuan model dalam memprediksi karakter berikutnya. Training biasanya dilakukan selama beberapa epoch hingga model memperoleh hasil yang cukup baik. Tahap keenam, generasi teks baru dan parameter temperatur. Setelah proses pelatihan selesai, model siap digunakan untuk menghasilkan teks baru. Pengguna cukup memberikan sebuah prompt atau kalimat awal. Sebagai contoh, jika prompt yang diberikan adalah Romeo, maka model akan menjalankan teks tersebut eh, dengan menghasilkan karakter demi karakter hingga membentuk kalimat baru. Walaupun kalimat tersebut bukan salinan dari dataset, hasilnya tetap memiliki gaya bahasa yang menyerupai kaya Shakespeare karena model telah mempelajari pola dari data pelatihan. Nah, jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan demonstrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa apa, karakter level RNN mampu mempelajari hubungan antar karakter dan menghasilkan teks baru berdasarkan pola yang dipelajari selama proses training. Metode ini sangat baik untuk memahami konsep dasar Natural Language Processing atau NLP dan Text Generation. Meskipun saat ini banyak aplikasi modern menggunakan arsitektur, metode ini sangat baik untuk memahami konsep dasar Natural Language Processing atau NLP dan Text Generation. Oke, selanjutnya soal kedua yaitu buat aplikasi web pembuatan video Anda sendiri dengan menggunakan alat membuat video yang unik atau time capsule atau sejenisnya. Contoh ada di artikel. Jadi untuk soal nomor 2 saya sudah membuat di text editor saya sendiri, VS Code. Jadi aplikasi ini dirancang menggunakan ekosistem Python dengan memanfaatkan tiga rancangan utama yaitu Streamlit, terus Polynations AI sebagai API untuk engine generative AI text to image untuk mengubah deskripsi teks menjadi foto karakter bersejarah beresolusi tinggi. Terus ada OpenCV dan NumPy sebagai engine rendering video lokal yang mengubah gambar statis hasil AI menjadi video animasi berformat MP4 secara real time. Jadi berikut potongan kodenya yang sudah saya buat, lalu hasilnya seperti ini. Jadi kita upload foto kita. Saya coba upload foto saya sendiri. Oke, setelah itu pilih era yaitu Mesir kuno, profesi dan efek gerakan video. Lalu kita coba buat video time capsule-nya. Nah, di sini kita akan menggenerate prompt. Jadi setelah tombol diklik, sistem secara otomatis merangkai prompt deskriptif bahasa Inggris berbasis kustomisasi pengguna. Prompt tersebut dikirim ke layanan generatif AI untuk menghasilkan foto potret karakter era bersejarah yang realistis. Nah, bisa kita lihat pada hasil akhir output ini, aplikasi ini berhasil menjalankan alur pipeline utamanya secara end-to-end tanpa biaya karena ini gratis. Namun dari segi akurasi visual, ada dua limitasi teknis yang saya temukan dan jadikan sebagai bahan evaluasi. Yang pertama terkait kemiripan wajah saya.
karena saya menggunakan layanan API text to image yang bersifat publik dan gratis, yaitu Polyscience AI. Sistem saat ini belum memiliki fitur face swapping atau image to image tingkat lanjut, sehingga gambar karakter yang dihasilkan didasarkan pada deskripsi teks atau prompt, bukan merender ulang wajah spesifik dari foto selfie yang saya unggah. Kedua, untuk pemutaran video di browser, video animasi yang berhasil dirender secara lokal oleh OpenCV menggunakan kodek MP4. Sayangnya beberapa web browser modern terkadang tidak mendukung kodek ini secara bawaan, yang menyebabkan video terbaca sebagai blank screen atau berdurasi 0 detik saja saat diputar langsung di antar muka web ini. Jadi meskipun file videonya asli, berhasil disimpan dengan baik di dalam sistem lokal. Oke, selanjutnya yang nomor 2, membuat aplikasi web UMKM makanan atau minuman yang ada di sekitar kampus dengan menggunakan alat AI. Oke, jadi untuk yang nomor 2, saya menggunakan cara seperti ini. Yang pertama, saya menggunakan bantuan dengan Gemini AI. Di sini saya terlebih dahulu membuat PRD atau Product Requirement Document. Jadi saya menulis apa saja yang saya butuhkan. Saya membuat landing page, terus apa, produk UMKM yang ada di kampus dengan nama Teko, yaitu Toko Estetik Kopi Okta. Terus saya membuat juga beberapa kriteria. Nah, kriteria ini ada 5. Lalu yang paling penting adalah prompt-nya itu saya menyuruh AI ini untuk membuatkan PRD berdasarkan kriteria apa 5 kriteria tersebut. Lalu ketika PRD sudah jadi, saya masih gunakan apa, Gemini ini. Oke, ketika PRD sudah jadi, saya menggunakan Gemini, eh, yaitu menggunakan tools Canvas. Jadi PRD yang sudah jadi tadi itu saya kopas saja, lalu saya ketik ulang ke Gemini menggunakan tools Canvas, lalu akan jadi seperti ini. Kemudian saya juga bagian yang ingin saya revisi, yaitu yang pertama saya merevisi apa, mengubah hero banner section menjadi flip card yang mungkin eye catching. Jadi saya ubah seperti ini. Oke, jadi saya singkat aja. Setelah sudah jadi kanvasnya, saya copy paste semua code yang ada di sini. Lalu saya pindahkan ke text editor. Oke, saya pindahkan ke text editor. Sebelumnya saya juga ini kan masih polosan yang ada di Gemini tadi. Lalu saya buat frameworknya menggunakan React. Di sini saya install React terlebih dahulu. Oke, setelah saya install React, terus saya masukkan code Gemini tadi ke dalam app.jsx. Saya masukkan semua code-nya. Habis itu saya melakukan push ke GitHub. Setelah melakukan push ke GitHub, saya melakukan deploy dengan Vercel. Nah, ini berikut project saya yang sudah saya deploy.
Di sini saya sudah memiliki domain, terus tinggal buka aja. Jadi bisa diakses secara online. Nah, di sini tampilan website yang sudah jadi. Terdapat Flipkart dan di sini ada hero banner Flipkart yang bisa dibalik seperti ini. Terus ada eh, sedikit informasi tentang website ini. Lalu di sini juga ada beberapa kategori menu. Misal kita coba pesan, yaitu yang sisa estetik ini yang sisa 4. Oke, kita coba pesan. Nah, ketika kita pesan akan masuk ke keranjang. Di sini kita bisa menambahkan total pesanan yang kita mau. Misalkan tadi sisa 4. Jadi mungkin kita habiskan saja. Lalu terdapat QRIS untuk pembayaran. Misal di sini kita sudah membayar ya. Jadi klik saja pembayaran. Oke, kembali ke menu dan setelah itu akan muncul notif di kasirnya seperti ini. Kita bisa setujui jika pelanggan tersebut sudah membayar. Oke, jika sudah mungkin bisa diambil. Nah, untuk menu yang tadi habis, misal ada matcha dengan butter croissant. Kita bisa menambahkan stok di sini. Jadi misal matcha ini tadi habis kita tambahkan stoknya croissant, terus juga ada croffle. Oke, kita tambahkan dan stoknya sudah ada. Nah, selain itu di sini juga ada KPI card-nya. Jadi di sini ada 4 KPI utama, yaitu ada total omset, terus total HPP, laba bersih atau profit, dan volume pesan. Nomor 3, di sini saya melakukan wawancara dengan orang lain yang membahas mengenai generatif AI, tantangan utama dan mengatasinya, dan yang soal nomor 4 juga masih sama, wawancara dengan orang lain mengenai pengalaman menggunakan generatif AI. Nah, di sini saya wawancara dengan adik saya dan saya juga sudah membuatkan videonya. Jadi berikut video wawancara atau obrolan dengan adik saya. Halo semuanya, selamat datang di obrolan Abang Ade. Perkenalkan, nama gue Okta dan ini adik gue Dika. Jadi kali ini gue bakal membahas tentang IT. Nah, kebetulan gue baru banget belajar IT nih guys. Makanya gue langsung nanya nih ke abang gue langsung. Nah, santai aja. Jadi justru enakan kalau ngobrolnya kayak gini. Jadi nggak terlalu serius tapi ilmunya tetap dapet. Iya, betul. Nah, Mas, kan AI ini lagi rame banget ya. Mulai dari ChatGPT, Gemini, Copilot, terus sampai ada AI yang bisa bikin gambar atau video gitu. Nah, iya benar Rik. Sekarang AI sudah masuk ke banyak bidang. Ada yang dipakai buat belajar, terus bikin konten, apalagi membantu coding, terus ada lagi sampai membantu pekerjaan kantoran. Kalau lu sendiri sih, misal disuruh buat pakai AI, kira-kira pengen bikin apa? Kalau gue sih kepikiran bikin aplikasi asisten belajar gitu. Jadi AI-nya bukan cuma menjawab pertanyaan, tapi juga bisa merangkum materi, membuat soal latihan, menjelaskan materi mungkin yang sulit ya dengan bahasa sederhana, terus bahkan menyusun jadwal belajar sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Wah, berarti kayak guru privat ya. Nah, bisa dibilang sih begitu. Menurut gua banyak siswa atau mahasiswa yang sebenarnya mau belajar tapi bingung mulai dari mana. Nah, AI ini bisa membantu mengarahkan mereka. Kalau gue sih kepikirannya tuh kayak gini, kayak misal kita mau buat presentasi, tapi nah jadi kita tinggal masukin materinya doang, nanti langsung jadi deh slide terapi gitu. Nah, itu juga ide yang bagus. Bahkan sekarang sudah mulai banyak aplikasinya. Tapi kalau dibuat sesuai kebutuhan sekolah atau kampus di Indonesia pasti akan lebih menarik, di. Ya benar. Kalau bikin proyek AI seperti itu, tantangan paling besarnya apa sih? Yang pertama sih pasti tentu kualitas data ya. Jadi AI itu belajar dari data. Kalau data yang dipakai salah, tidak lengkap atau sudah tidak relevan, hasil AI juga bisa salah. Berarti ada istilah kayak garbage in dan garbage out ya.
datanya jelek, hasilnya juga jelek gitu. Betul, makanya kita harus memastikan sumber datanya terpercaya. Misalnya dari buku, jurnal, atau dokumen yang resmi. Selain itu ada lagi nggak sih? Jadi AI juga punya kelemahan yang disebut hallucination. Kadang AI menjawab dengan sangat yakin, padahal informasi yang diberikan kurang tepat atau bahkan salah. Oh, ya gue juga pernah sih ngalamin kayak gitu. Gue pernah nanya AI, gue tanya tentang sejarah, jawabannya panjang banget. Pas dicek ternyata ada beberapa informasi yang gak sesuai. Nah, itu sebabnya AI tetap harus dicek lagi. AI itu bukan menggunakan bukan menggantikan proses berpikir kita. Kalau sisi teknis, Ada juga tantangan soal biaya. Model AI yang canggih biasanya menggunakan API berbayar. Semakin banyak penggunanya, biaya operasionalnya juga semakin besar. berarti nggak cukup cuma bisa ngoding ya. Betul, kita juga harus memikirkan server, keamanan data pengguna, dan efisiensi biaya. Terus gimana cara kita mengatasinya? Kalau soal data, gunakan sumber data yang valid. Pertama itu. Terus soal biaya, bisa memulai menggunakan model AI yang gratis atau open source. Lalu, kalau aplikasinya berkembang, baru mempertimbangkan layanan yang lebih besar. Kalau AI suka salah jawab, Bisa ditambahkan referensi atau sumber pada setiap jawaban, sehingga pengguna dapat melakukan pengecekan sendiri. gue juga kepikiran ya mas satu hal. Jangan sampai orang jadi terlalu bergantung sama AI. Nah, setuju sama pendapat lu. AI itu alat bantu. Kalau semua tugas langsung diserahkan ke AI tanpa dipahami, kemampuan berpikir kita bisa berkurang. Jadi AI itu ibarat kayak kalkulator, membantu menghitung lebih cepat, tapi kita tetap harus tahu cara menghitungnya itu bagaimana. Nah, analoginya bagus banget. Berarti bikin proyek AI bukan cuma soal teknologi, Betul. tapi juga soal data, Ya. biaya, keamanan, dan bagaimana pengguna memanfaatkannya dengan benar. Betul sekali. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan pertama kita tentang AI beserta tantangan dan cara mengatasinya. Nah, sekarang jadi kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pengalaman menggunakan AI generatif dalam proyek maupun penulisan. Siapa tahu pengalaman kita bisa jadi gambaran buat teman-teman yang baru menggunakan AI. Mas, kalau gue boleh tahu nih ya, selama kuliah paling sering AI itu buat apa sih? Lumayan banyak sih. Biasanya gue menggunakan AI untuk brainstorming ide, membantu memahami jurnal, memperbaiki susunan kalimat saat menulis laporan, sampai membantu mencari letak error ketika gue ngoding. Oh, berarti AI ngerjain semuanya dong? Nggak juga tuh, justru gue menganggap AI itu seperti asisten. Misalnya gue udah punya isi laporan, AI membantu memperbaiki tata bahasanya supaya lebih rapi. Tapi isi, analis, dan kesimpulannya tetap gue kerjakan sendiri. Kalau gua sih biasanya pakai AI buat belajar gitu. Misalnya ada materi matematika atau fisika yang susah nih, Betul. gua langsung minta AI buat ngejelasin dengan bahasa yang lebih sederhana. Nah, itu juga sebenarnya penggunaan yang bagus. AI memang cocok dijadikan buat teman belajar. Gue juga pernah minta AI bikin contoh program Python, lumayan Python. membantu. Ya, Python lumayan membantu buat ngerti alur betul. logikanya. Gue juga emang sering begitu sih. Jadi saat mengerjakan proyek pemrograman, AI bisa memberikan contoh kode atau membantu menemukan penyebab error yang lebih cepat. Tapi pernah nggak AI kasih jawaban yang salah? Sering banget. Pernah gue waktu mencari referensi untuk laporan, AI memberikan informasi yang ternyata kurang sesuai. Untung gue selalu mengecek kembali ke jurnal atau sumber yang resmi. Gue juga pernah rumus yang dijelaskan AI ternyata ada langkah yang terlewat. Jadi hasil akhirnya berbeda dengan yang ada di buku. Nah, makanya kita juga harus tetap berpikir kritis, jangan langsung percaya semua jawaban kepada AI. Kalau menurut lu nih ya, manfaat AI itu yang paling terasa banget apa? Nah, kalau menurut gua ya, AI itu bisa menghemat waktu.
Misalnya memahami suatu topik yang biasanya butuh 1 jam bahkan lebih berjam-jam, dengan bantuan AI bisa lebih cepat karena penjelasannya disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau buat gua nih ya, enaknya AI itu nggak pernah bosen. Mau nanya berapa kali pun tetap dijawab sama AI. Ya itu bener juga sih, tapi tetap aja diskusi dengan guru, dosen, atau teman lu juga ya, penting itu karena mereka Benar-benar. bisa memberikan pengalaman nyata yang belum tentu dimiliki sama AI. Benar banget. Terus berarti yang paling bagus adalah memanfaatkan keduanya ya. Ya betul, setuju. AI sebagai alat bantu, sebagai pengambil keputusan juga. Ya, jadi AI buat alat bantu dan manusia mengambil keputusan, Iya, betul. betul kan. Nah, Kalau boleh kasih pesan buat teman-teman yang baru mulai menggunakan AI, ada nggak kira-kira? jadi gunakan AI untuk meningkatkan produktivitas. Nah, gitu ya, denger ya, bukan sebagai jalan pintas. Pahami hasilnya, cek kembali sumbernya, dan jangan hanya menyalin tanpa mengerti isinya. Oke, betul. Kalau dari gua, jangan takut mencoba teknologi baru, tapi gunakan dengan bijak supaya kemampuan berpikir kita tetap berkembang. Nah, dari obrolan kita hari ini nih, bisa disimpulkan bahwa AI generatif memberikan banyak manfaat mulai dari membantu belajar, menyusun laporan, mencari ide, sampai mendukung pengerjaan proyek. Tuh. Tapi AI juga memiliki keterbatasan, teman-teman. Kadang hasilnya kurang tepat, sehingga kita tetap harus melakukan verifikasi dan menggunakan pemikiran yang lebih kritis lagi. Nah, ingat ya, jadi AI bukan pengganti manusia, melainkan partner yang membantu kita bekerja lebih cepat dan lebih efisien. Semoga teknologi AI semakin berkembang dan bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif lainnya. Nah, betul. Mungkin itu aja kali ya obrolan kita kali ini ya. Oke, Nah, itu aja. teman-teman, jangan sampai AI menggantikan kita semua, tapi AI yang membantu kita untuk mengerjakan aktivitas gitu. Diingat ya teman-teman ya. Itu dia teman-teman pesannya. Oke, Dik, terima kasih ya untuk podcast kali ini. Mungkin sampai jumpa di episode berikutnya ya. Mungkin ya. Ya, di lain waktu ya. Oke, Ya, siap. thank you. Thank Ya, you. makasih Dik. Oke. Ya. Oke, itu tadi video eh, obrolan dengan adik saya. Mungkin itu aja yang bisa saya jawab pada soal UAS kali ini, generatif AI. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.